Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, melanjutkan apa yang sudah kita lakukan pada pembelajaran sebelum Lebaran kemarin. Nah, karena saat ini barangkali sudah tidak ada pembelajaran lagi, saya merasa perlu untuk menyampaikan closing remark, ya, beberapa catatan penting terkait dengan pembelajaran CAT 2 yang isinya adalah SolidWorks bagaimana yang kita lakukan kemarin. Nah, kemarin itu semua kita lakukan nyaris dalam kondisi KLB, yaitu latihan-latihan hanya bersifat dilakukan dari rumah. Tentunya ini bukan kondisi yang ideal, akan tetapi itulah yang bisa kita lakukan karena kondisi KLB, dan semoga apa yang kita lakukan itu masih cukup bermakna dalam hal pembentukan kompetensi CAT 2, ya. Nah, kemudian sebelum perkuliahan ini benar-benar berakhir, ada beberapa hal yang saya perlu sampaikan. Jadi materi perkuliahan kita adalah menggunakan fasilitas yang ada pada perangkat lunak SolidWorks, dan sekarang teman-teman sudah cukup memahami bagaimana pekerjaan dengan SolidWorks dilakukan. Kemarin kita sudah belajar membuat sketch, membuat 3D model, kemudian juga sudah sempat berlatih beberapa hal, termasuk juga materi-materi tambahan bagaimana kita mengaktifkan fasilitas-fasilitas lain yang ada di SolidWorks, tapi itu belum semuanya, gitu ya. Tapi itu belum semuanya. Kemarin yang kita cobakan adalah sheet metal, kemudian weldment. Sheet metal itu adalah untuk kerja plat, kemudian juga weldment yaitu untuk kerja pengelasan. Nah, sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita opreki dari SolidWorks ini, termasuk salah satunya adalah finite element analysis. Finite element analysis ini terkait dengan perhitungan, analisis beban dan sebagainya. Akan tetapi karena dalam perkuliahan kita mungkin teman-teman belum mengenal apa itu metode elemen hingga, yaitu metode komputasi di balik proses finite element analysis, sehingga materi itu tidak saya berikan juga, selain juga karena keterbatasan waktu. Nah, kemudian terkait dengan kompetensi desain mendesain, sebenarnya selain sheet metal dan weldment, ya, kalau sheet metal teman-teman kemarin sudah praktekkan, kemudian weldment juga sudah, masih ada perangkat lain yang sebenarnya di dunia industri banyak dipakai, yaitu salah satunya adalah surface dan juga mold tools. Nah, surface ini sebenarnya justru dalam aplikasi CAD, khususnya untuk desain geometri kompleks yang sangat sulit kita create dengan geometri standar. Geometri standar itu maksudnya kan kita biasa membuat box, extrude, revolve, bentuknya setabung, kerucut dan sebagainya, itu kan standar geometrinya. Akan tetapi banyak geometri yang sebenarnya tidak jelas. Jadi sebenarnya ilmu desain engineering ini juga tidak bisa lepas dari ilmu seni. Seperti misalkan kalau desain mobil, selera pasarnya seperti apa, kemudian timbullah geometri atau bentuk-bentuk kap mobil yang tidak bisa di-create dengan geometri standar. Nah, dalam hal semacam itu, maka yang dilakukan adalah kemudian dengan fasilitas surface, yang ini kemudian belum kita praktekkan. Termasuk juga geometri sulit kalau mendesain cetakan, misalkan begitu. Anda bisa bayangkan itu blok mesin misalkan. Geometrinya semacam itu. Banyak sekali geometri rumit di dalam blok mesin. Itu bagaimana membuatnya, bagaimana membuat desainnya. Kemudian kalau kita lihat, itu kan proses produksinya dengan cetak, ya, dengan cetak. Ketika dengan cetak, maka yang harus didesain bukan
hanya bentuknya, akan tetapi juga cetakannya. Nah, kalau cetakan, maka kita bisa bayangkan untuk sebuah produk itu ada sisi atas, sisi bawah, begitu ya, atau depan belakang, sehingga bisa membentuk rongga cetak sebagaimana komponen yang dimaksud. Sehingga desain CAD ini tidak melulu mendesain sebuah komponen, akan tetapi justru cetakannya. Oleh karena itu di SolidWorks ada fasilitas mold tool, sehingga kalau ada desain semacam ini dan ini kemudian harus dibuat dengan cetak, baik itu dengan misalkan kalau produk plastik ya injection molding, atau mungkin juga dengan cetakan atau dies ya untuk proses forging, yaitu die forging, atau mungkin juga cetak tekan semacam itu, maka yang dibuat adalah cetakannya. Nah, syukurnya fasilitas di SolidWorks ini kita tidak kemudian harus mendesain, membuat geometri demi geometri dari awal untuk membuat cetakannya. Akan tetapi dari komponen, dari model komponen yang sudah ada itu kemudian bisa diekstrak atau di-create seperti apakah negatifnya begitu. Ya, negatifnya, parting line dan sebagainya kemudian bisa disempurnakan, desainnya menjadi desain cetakan. Jadi sebenarnya selain sheet metal, weldment, masih ada juga fasilitas lain yang cukup berguna dan di industri justru sangat banyak dipakai, yaitu surface ya. Surface karena untuk mendesain geometri yang kompleks. Kalau di perkuliahan memang kita terbiasa dengan geometri standar, akan tetapi di dunia industri justru akan ditemui geometri yang sangat kompleks, dan di situ desainnya, baik desain komponen ataupun desain moldnya atau dies itu jauh lebih kompleks dari yang kita konsumsi di kampus. Sebagai contoh, dengan punya Honda Vario misalkan begitu. Anda bayangkan blok mesinnya. Blok mesinnya itu terdiri dari komponen seperti apa saja. Tentunya bukan hanya yang tampak di luar, tapi yang di dalamnya. Di situ banyak kontur-kontur yang luar biasa kompleks, dan itu harus dibuat dengan fasilitas surface. Nah, mold tools itu juga kurang lebih sama, akan menggunakan fasilitas-fasilitas semacam pembentukan geometri, kemudian juga surface, geometri standar dan surface yang kemudian saling menggabungkan. Akan tetapi intinya kalau dalam mold itu bagaimana mendesain permukaan cetakan supaya nanti kemudian bisa di mesin. Sehingga yang di mesin, kalau kita misalkan blok mesin begitu, yang di mesin kan cetakannya, bukan blok mesinnya, tapi cetakannya. Nah, mold tools di dalam SolidWorks itu adalah fasilitas yang aplikasinya untuk itu. Oleh karena itu silahkan nanti teman-teman yang tertarik untuk memperdalam SolidWorks, sebenarnya ini masih sangat banyak hal yang bisa dieksplor. Dan saya bilang bahwa aplikasi yang cukup banyak di dunia industri salah satunya adalah surface dan mold tools. Begitu.